Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada sesi kali ini kita akan sedikit mengkaji tentang kitab yang ditulis oleh Al-Ghazali dengan judul Ayyuhal Walad. Jadi kitab Ayyuhal Walad ini ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Hujjatul Islam wal Muslimin Zainuddin Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, atau yang biasa kita sebut dengan Al-Ghazali atau Imam Al-Ghazali. Kitab Ayyuhal Walad ini ditulis setelah Al-Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin yang terkenal di dalam pesantren-pesantren di Indonesia. Jadi di dalam mukadimah kitab Ayyuhal Walad ini dijelaskan bahwa salah satu alasan mengapa Imam Al-Ghazali ini menulis kitab Ayyuhal Walad adalah karena ada seorang muridnya yang menyampaikan kegelisahan kepada Al-Ghazali. Dia khawatir bahwa apa yang dipelajarinya, ilmu-ilmu yang didalaminya itu tidak bermanfaat baginya di akhirat nanti. Nah, sehingga murid tersebut meminta kepada Al-Ghazali, memohon supaya Al-Ghazali berkenan untuk memberikan nasihat-nasihat tertulis. Maka lahirlah kitab Ayyuhal Walad ini. Dan ada 25 bab di dalam kitab Ayyuhal Walad ini yang tidak mungkin kita telaah dalam waktu yang singkat. Kita akan mengkaji beberapa pandangan Al-Ghazali tentang motivasi dalam ilmu pengetahuan. Oke. Nah, kita pada bab pertama ini akan membahas tentang daruratu tahririn niyah fi thulabil ilmi. Jadi urgensi membebaskan niat dalam menuntut ilmu. Al-Ghazali berkata, "Kam min layalin ahyaitaha." Berapa malam yang kamu habiskan atau yang kamu hidupkan, maksudnya tidak tidur ya, bitikrori al-ilmi wa mutola'atil kutub, untuk mengulang-ulang ilmu dan untuk mengkaji buku-buku. Wa haramta ala nafsikan nauma, dan kamu haramkan kepada dirimu untuk tidur. La a'lamu makana al-ba'ithu fihi. Aku tidak tahu apa tujuan seseorang melakukan itu. Jadi Al-Ghazali mengatakan bahwa ketika seseorang itu menghabiskan malam yang panjang untuk mengulang-ulang ilmu, untuk mutola'atil kutub ya, mengkaji buku-buku gitu ya, yang ditulis oleh para ulama atau yang ditulis oleh para ilmuwan, saya tidak tahu apa yang menjadi maksud melakukan seperti itu. In kana niyatuka, apabila motivasimu, niatmu dalam menuntut ilmu, naila arodid dunya, hanya untuk mendapatkan dunia saja, wajadba hutamiha, dan untuk mendapatkan atau mengumpulkan pundi-pundi dunia, wa tahsila manasibiha, dan hanya untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan di dunia, wal mubahah alal akron wal amsal, dan hanya untuk berbangga-bangga kepada saudara-saudara dan kerabat-kerabat, fawailun laka, maka celakalah kamu, thumma wailun laka, maka celakalah kamu. Jadi Al-Ghazali di dalam nasihatnya terkait dengan ilmu pengetahuan secara eksplisit mencela orang yang menuntut ilmu dengan tujuan mencari popularitas dunia, termasuk dalam bidang ilmu agama. Jadi kalau kita merujuk pada pandangan Al-Ghazali, di sini tidak dibedakan ilmu agama atau ilmu non-agama, ilmu syar'i atau ilmu non-syar'i. Intinya mau belajar ilmu syar'i atau ilmu non-syar'i, kalau tujuannya adalah dunia, maka kata Al-Ghazali, wailun laka, wailun laka. Celaka kamu. Celaka kamu. Artinya ilmu itu tidak bermanfaat bagimu.
bahkan akan mendatangkan kemadorotan bagimu kalau itu hanya berhenti pada motivasi dunia saja. Dan yang disebut sebagai motivasi dunia itu bukan hanya mencari uang ya, tapi juga mencari popularitas, mencari kedudukan, mencari jabatan, mencari pengaruh ya, dan lain sebagainya yang tidak diniatkan untuk menyiapkan bekal dan tabungan untuk akhirat. Jadi di sini Al-Ghazali mengatakan bahwa in kana niyatuka. Nah, kata niat di sini adalah kata kuncinya. Menurut para ulama, niat ini memiliki fungsi sebagai apa? Sebagai at-tafriq bainal adah wal ibadah. Sebagai pembeda antara mana yang adat dan mana yang ibadah. At-tafriq bainal adah wal ibadah. Oleh karenanya, nilai sebuah amal atau nilai sebuah perbuatan itu menjadi ibadah atau tidak ibadah itu tergantung pada niatnya. Termasuk dalam menuntut ilmu, termasuk dalam belajar agama, termasuk dalam mengulang-ulang atau mendalami, menspesialisasi ilmu pengetahuan. Kalau hanya dikatakan, kalau hanya ditujukan supaya mendapatkan gelar-gelar, maka seperti kata Al-Ghazali tadi, wailun laka, celakalah kamu, gitu ya. Wa in kana qasduka fihi ihya asy-syari'ah, ihya asy-syari'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tahdhiba akhlaqika wa kasra an-nafsi al-immarati bisu fatubalaka summatu balaka. Tetapi jika qasduka, niatmu atau maksudmu fihi di dalam menuntut ilmu sehingga kamu menghabiskan malam yang panjang untuk menuntut ilmu tadi adalah untuk agama gitu ya, dan untuk memperbaiki akhlak dan untuk membentengi nafsu negatif kamu, fatu balaka, maka beruntunglah kamu. Fatu balaka, maka beruntunglah kamu. Nah, jadi Al-Ghazali kalau menurut seorang sosiolog Arab yang bernama Muhammad Jawad Ridho itu dikategorikan sebagai salah seorang tokoh pendidikan Islam dari aliran konservatif. Jadi aliran konservatif kalau menurut klasifikasi Muhammad Jawad Ridho itu adalah yang memandang bahwa tujuan dari pendidikan, tujuan dari proses mencari ilmu itu adalah murni untuk mencari akhirat. Nah, itu tergambar sekali di dalam perkataan-perkataan Al-Ghazali bahwa ilmu pengetahuan itu tujuannya adalah untuk akhirat, bukan untuk dunia. Oke, kemudian nasihat berikutnya yang ditulis oleh Al-Ghazali, ayyuhal walad, wahai anak, aish ma syi'ta, hiduplah kamu sesukamu, fa innaka mayyitun, karena sesungguhnya suatu saat nanti kamu akan mati, pasti akan mati. Wa ahbib man syi'ta, dan cintailah siapa saja sesukamu, fa innaka mufarikuhu, maka pasti suatu saat nanti kamu akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta, dan berbuatlah sekehendakmu. Fa innaka majziyun bihi, maka pasti suatu saat nanti kamu akan dibalas sesuai dengan perbuatanmu. Jadi di dalam filsafat akhlak ya, di dalam filsafat moral itu ada sebuah keniscayaan yang harus diyakini, yaitu adanya alam akhirat gitu ya. Jadi keyakinan bahwa alam akhirat itu pasti datang, pasti ada, dan di alam akhirat itu akan ada pembalasan terhadap kebaikan dan keburukan. Itu menjadi dasar, menjadi postulat terhadap filsafat akhlak. Jadi semua ajaran akhlak itu menjadi masuk akal, menjadi logis, menjadi penting dan urgen dengan asumsi bahwa akhirat itu pasti ada. Kalau akhirat itu nggak ada, maka buat apa semua ajaran akhlak ini? Maka buat apa semua
ajaran moral ini. Itu ya. Jadi istilahnya postulat. Kalau postulat itu bukan asumsi ya. Postulat itu lebih tinggi dari asumsi. Kalau postulat itu sesuatu yang itu harus ada untuk menjadikan hal ini ada, gitu ya. Jadi semua ajaran moral itu menjadi ada karena akhirat itu ada. Kalau akhirat itu tidak ada, maka buat apa kita belajar tentang akhlak? Maka buat apa kita belajar tentang moralitas? Oke, kita akan kepada perkataan Al-Ghazali yang berikutnya. Nah ini. Al-Ghazali berkata, al-ilmu bila amalin jununun. Jadi ilmu tanpa amal, tanpa perbuatan, jununun adalah sebuah kegilaan. Jadi Al-Ghazali di dalam kitab-kitabnya itu menekankan berulang-ulang tentang pentingnya ilmu dan amal sebagai sebuah kesatuan. Jadi ilmu tidak bisa dipisahkan dengan amal. Bahkan dikatakan bahwa ilmu pengetahuan jika tidak diamalkan maka dia adalah sebuah kegilaan. Dan ilmu di sini umum ya, bukan hanya ilmu umum atau ilmu agama, tapi semua ilmu. Sebagaimana yang kita tahu ya, kalau di dalam kitab Al-Ghazali yang lain ya, yaitu kitab Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali membuat klasifikasi ilmu itu menjadi dua ya. Al-ilmu al-ulum asyariyah dan al-ulum ghairu syar'iyah. Jadi ilmu itu entah itu yang syar'iyah, entah yang ghairu syar'iyah, itu kalau bila amalin tidak dilakukan, tidak diamalkan, tidak diimplementasikan, jununun adalah sebuah kegilaan. Wal amalu demikian juga amal ya, sebuah perbuatan bila ilmin yang dilakukan tanpa dasar ilmu la yakun, maka dia tidak ada. Gitu ya. Wa'lam. Nah, ini penekanan dari Al-Ghazali. Ketahuilah anna ilman, sesungguhnya bahwasanya ilmu la yubaiduka, tidak akan menjauhkanmu al yauma anil ma'asi, hari ini dari perbuatan maksiat. Jadi ilmu itu tidak akan menjadikanmu jauh dari maksiat. Wala yahmiluka, dan ilmu tidak akan membawamu ala ta'ah, kepada ketaatan. Lan yub'aidaka godan, dan ilmu saja juga tidak akan menjauhkanmu besok an-nari jahannam, dari api neraka. Gitu ya. Jadi kalau hanya ilmu, ya kata Al-Ghazali, kalau hanya ilmu saja, ilmu itu tidak akan memberikan kepada kamu manfaat sehingga kamu terjauhkan dari perbuatan maksiat. Banyak orang yang berilmu tapi dia melakukan kemaksiatan. Seperti yang dikatakan juga oleh Profesor Naqib Al-Atas, bahwa problem ilmu pada era kontemporer ini adalah problem adab, sehingga ilmu itu tidak ada atau seolah-olah tidak memiliki relevansi dengan adab. Akibatnya apa? Akibatnya justru perbuatan-perbuatan maksiat, kalau dalam bahasanya Al-Ghazali tadi ya, al-ma'asi, kalau dalam bahasa yang lebih aktual atau kontemporer itu perbuatan-perbuatan negatif seperti korupsi, seperti pencucian uang gitu ya, justru lahir dari orang-orang yang mengenyam pendidikan atau dari orang-orang yang belajar ilmu pengetahuan. Jadi kata Al-Ghazali, ilmu saja tidak akan menjauhkan kamu dari perbuatan maksiat. Wala yahmiluka an ta'ah, dan juga tidak akan membuat kamu lebih taat kepada Tuhan. Dan juga tidak akan menolongmu nanti ketika kamu di akhirat nanti, ya, menolongmu dari api neraka. Wa idza lam ta'malil yauma. Nah, kalau ilmu itu hanya ilmu dan tidak diamalkan, jadi maksudnya tidak menolong tadi itu artinya ilmu tidak ada manfaatnya, tidak memberikan manfaat bagimu sehingga kamu tidak bisa dengan ilmu itu menjauhi maksiat. Maksudnya adalah kalau tidak diamalkan. Wa idza lam ta'malil yauma, itu tadi jika kamu tidak melaksanakan atau mengamalkan ilmumu hari ini. Walam tadarokil ya ayyama al-madiyah, dan kamu tidak memperbaiki hari-harimu atau kesalahan-kesalahan pada masa lampaumu. Ya, al-ayyam al-madiyah, hari-hari yang lalu. Maksudnya adalah tidak mau memperbaiki
perilaku-perilaku yang buruk yang kamu lakukan pada hari-hari yang sebelumnya. Taqulu ghadan, kamu akan berkata besok di akhirat, pada hari kiamat. Farji'na na'mal sholiha, ini sebagaimana ada di dalam Al-Qur'an ya. Kembalikan kami wahai Rob, ya Rob, kembalikan kami ke dunia. Na'mal sholiha, kami akan melakukan perbuatan-perbuatan baik, gitu kan ya. Fayuqal, maka pada hari itu orang yang berkata demikian dikatakan kepadanya, ya ahmak, wahai orang bodoh, anta min hunaka taji, bukankah kamu baru saja datang dari sana, gitu ya. Ini gambaran Al-Ghazali bahwa ilmu ya itu harus menjadi disempurnakan dengan amal ya. Jadi tidak bisa ilmu itu hanya dipelajari di majelis-majelis saja, tapi dia juga harus dijadikan sebagai sebuah perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik teman-teman sekalian, itu beberapa perkataan dari Al-Ghazali dan masih sangat banyak sekali. Kitab Ayyuhal Walad ini ada sekitar 25 bab kalau tidak salah saya. Sehingga kita tidak bisa mengkaji semuanya. Kita kaji sedikit tadi pandangan Al-Ghazali tentang motivasi menuntut ilmu. Baik teman-teman sekalian, kita cukupkan untuk sesi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.